bintang jauh aktifkan deh. Oke juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama melakukan aktivitas harian kita. Dan jangan lupa setiap hari apapun aktivitas kita, jangan lupa kerjakan amal soleh pada setiap harinya. Supaya apa? Supaya ada keberkahan dalam kehidupan kita pada hari tersebut. Termasuk amal soleh yang kita lakukan adalah membaca buku, membaca kitab, kemudian baca Al-Quran, zikir-zikir dan sebagainya. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang udah lewat, kita sudah membaca ini yang kita baca kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Tariqil Akhirah. Ini dari beberapa kalam Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid yang dikarang oleh Habib Ali ibn Hasan Baharun. Pada malam hari ini kita baca dan ketahui keutamaan daripada ilmu yang berikutnya. Kalau pertemuan yang sebelumnya kita tahu sesungguhnya ilmu asyraful khisal wa arfa'ul khilal. Sesuatu yang paling agung mulia ilmu. Yang kedua, sesungguhnya ilmu merupakan warisan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sesungguhnya ilmu itu kadang lebih utama dari amal ibadah. Nah, kita lanjutkan. Qala al-Imamul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Law kana lil ilmi suratun lakanat suratu ahsana min surati asy-syamsi wal qamar wan nujumi was sama'." Al-Manhajus Sawi. Dalam kitab Al-Manhajus Sawi dijelaskan. Imam Hasan al-Basri mengungkapkan. Apa kata beliau? Lau kana lil ilmi suratun. Seandainya ilmu itu memiliki surah, memiliki gambar, memiliki potret. Lakanat suratu ahsan min surati syamsi wal qamar. Maka sungguh potretnya, gambar daripada ilmu itu lebih cakep, lebih baik, lebih keren, lebih indah daripada apa? Suratus syamsi wal qamar. Daripada gambarnya matahari, gambarnya bulan, gambarnya nujum, gambarnya bintang, dan gambarnya langit. Bayangin sahabat-sahabat sekalian. Coba lihat. Walau bagaimanapun gelapnya, kalau ada bulan, terang yang lain. Permasalahan apapun dalam kehidupan, kalau ada ilmu, gampang yang lain insya Allah. Nah begitu juga, coba lihat kalau seandainya setiap hari gelap gulita, bagaimana kita bisa ngelihat dunia? Bagaimana kehidupan kita? Nggak tahu. Tetapi Allah titipkan matahari menerangi kehidupan kita. Allah titipkan nujum, bintang-bintang. Kita lihat langit tuh cakep banget tuh. Nah maka begitu juga. Kalau ada orang yang memiliki ilmu, itu ada sesuatu daya tarik yang ada pada diri orang tersebut. Nah, tak ubahnya seperti kehidupan yang dihiasi dengan keindahan yang sangat luar biasa. Maka ilmu memperindah kehidupan kita. Maka ilmu itu juga ngabikin hidup kita menjadi keren, menjadi cakep. Baik di hadapan Allah, di hadapan manusia, di dunia ataupun di akhirat. Nah, maka ilmu ini senantiasa kita dapatkan dan senantiasa untuk kita raih bersama-sama. Ingat, ilmu tidak diraih hanya dengan duduk-duduk doang. Maksudnya nggak ngebaca, nggak belajar. Nggak.
Ilmu nggak diraih dengan tidur-tidur doang, enggak. Tetapi ilmu, al-ilmu innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sungguhnya ilmu itu bakalan didapat kalau ngapain? Kalau nuntut ilmu. Kalau nggak nuntut ilmu nggak dapat dong ilmunya. Nah maka Masya Allah tabarakallah, ilmu itu sangat luar biasa. Kemudian dijelaskan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda. Nah ini yang keberikutnya, ke nomor 5. Keutamaan ilmu yang nomor 5 apa? Khuyyira Sulaimanu alaihi salatu wassalam bainal ilmi wal mali wal mulk. Fakhtara al-ilma fa'atahu Allahul mala wal mulk. Jadi ma'al ilm. Suatu waktu jelaskan bahwa dalam suatu waktu Nabi Sulaiman pernah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Sulaiman, ente mau milih apa Sulaiman? Ente mau milih apakah milih ilmu, milih harta, ataukah milih tahta? Insyaallah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman diberikan pilihan oleh Allah taala. Sulaiman, engkau milih apa? Ilmu, harta, ataukah milih tahta? Nah, kalau orang sekarang kan bedanya beda. Wahai anakku, ente milih sekolah atau milih HP? Ente milih sekolah atau milih fiction? Ente milih sekolah atau milih apa gitu ya? Orang-orang sekarang. Nah, jadi Nabi Sulaiman tuh tanpa ragu, fakhtaral ilm fa'atahu Allahul mala wal mulk. Nabi Sulaiman tanpa ragu ngemilih apa? Nabi Sulaiman tanpa ragu ngemilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, lihatlah apa yang Allah berikan. Allah Ta'ala berikan harta yang dimana tidak ada yang melebihi harta Nabi Sulaiman pada saat itu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan Nabi Sulaiman kekuasaan yang luar biasa. Yang tidak ada mengalahkan kekuasaan Nabi Sulaiman pada saat itu. Artinya apa? Kenapa kok bisa diberikan begitu? Artinya apa? Dengan ilmu harta gampang diraih. Dengan ilmu tahta bisa diraih. Coba kalau seandainya Nabi Sulaiman memilih harta, belum tentu Allah berikan ilmu. Belum tentu Allah berikan tahta. Nabi Sulaiman seandainya memilih tahta, belum tentu Nabi Sulaiman diberikan ilmu. Belum tentu diberikan harta. Tetapi Masya Allah tabarakallah, ini Nabi Sulaiman pengen ngajarin kita supaya apa? Supaya kehidupan kita jangan sekadar harta melulu, jangan sekadar tahta melulu, tetapi ingat barengi dengan ilmu. Nah, jadi begitu kurang lebih. Maka ilmu ini sungguh sesuatu yang sangat cakep banget. Kita tahu tuh dalam kisahnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi dulu Imam Syafi'i ketika selesai di Makkah, pergi ke Madinah. Mencari siapa? Mencari Imam Malik, guru beliau. Selesai dari Madinah, apa kata Imam Malik? Syafi'i, ente pergi. Cari di sana, di Baghdad. Cari guru di Baghdad. Benar, Imam Syafi'i pergi. Ibunda Imam Syafi'i bilang, oh udah ente pergi. Nanti kita ketemu. Pokoknya nanti di akhirat kita ketemu. Oh ngeri juga ya. Disuruh nanti di akhirat ketemunya sama ibunda beliau. Nah setelah itu ternyata ibunda Imam Syafi'i pada waktu itu masih berada di Makkah. Murid-murid Imam Asy-Syafi'i pergi ke Madinah, ke Makkah untuk berhaji pada saat itu. Ketika pergi haji, maka murid-murid Imam Syafi'i ngebikin halaqah di sekitaran Masjidil Haram. Ketika bikin halaqah begitu apa katanya? Qala Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Qala Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Qala Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Didengar sama ibunda Imam Syafi'i. Ketika didengar sama ibunda Imam Syafi'i ternyata apa? Ternyata ketika Imam dengar begitu sama ibunda Imam Syafi'i, ditanyalah muridnya Imam Syafi'i, wahai Tuan Syekh, siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Oh, itu guru kami di sana di Baghdad. Guru kami yang mengajarkan kami banyak ilmu di Baghdad. Apa kata ibunda Imam Syafi'i? Oke, sampaikan salam saya kepada tuh gurumu yang namanya Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Saya ini ibu dari Imam Syafi'i gurumu. Sampaikan salam saya kepada kepada gurumu. Sesungguhnya saya sudah izinkan dia untuk pulang. Masya Allah, benar.
Yang namanya orang pulang tuh dari pondok gitu ya. Pulang dari menuntut ilmu kan demen banget tuh. Benar. Ketika pulang haji, ini muridnya Imam Syafi'i menyampaikan pesan tersebut kepada gurunya yang mulia Imam Syafi'i. Disampaikan, wahai Tuan Imam, guru kami bertemu dengan seorang perempuan yang luar biasa di Masjidil Haram. Beliau katanya ibunda Pelunggu, wahai Tuan Syekh. Lalu apa? Pelunggu diizinkan pulang sama ibunda Pelunggu. Wih, Masya Allah, luar biasa. Ketika murid-murid beliau mendengar bahwa Imam Syafi'i bakalan pulang dari menuntut ilmunya, dari mengajarnya, murid-murid beliau memberikan banyak harta benda, diberikan unta. Jadi Imam Syafi'i itu pulang dari Baghdad ngebawa banyak harta. Unta, belum emas, belum perak, belum apa itu ya uang lah bahasanya kita sekarang ya. Belum uang, banyak dikasih harta. Nah, sampai di perbatasan ataupun di dekat-dekat desa, di dekat-dekat gubuknya Imam Syafi'i. Jadi orang dulu tuh kalau mau apa itu, kalau mau pulang, orang dulu kalau pulang dari safar itu diutus misalnya nih kita udah di Toya, nah selamat datang di desa Toya, berarti udah dekat tuh. Dari sana diutuslah muridnya Imam Syafi'i memberitahu kepada ibunda Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i sudah dekat dan baru sampai ke rumah. Nah, jadi orang dulu begitu modelnya. Kalau kita sekarang kan gampang ya, nggak perlu pakai begituan. Halo, di mana? Nah itu kan begitu ya. Nah jadi setelah itu benar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Disampaikan. Ini ada pemberitahuan dari guru kami yang mulia Imam Syafi'i bahwa beliau sekarang sedang berada di mana? Sedang berada di perjalanan, sudah dekat menuju apa? Menuju rumah. Setelah itu ternyata ibunda Imam Syafi'i tahu yang ditanyain. Apa yang ditanya nama ibunda Imam Syafi'i? Apa yang dibawakan saya sama anak saya Syafi'i pergi pulang ke rumah? Apa yang dibawa sama anak saya pulang ke rumah? Masya Allah. Dengan bangganya apa itu? Muridnya Imam Syafi'i bilang apa? Masya Allah. Tuh anaknya Pelunggu ngebawa unta yang banyak. Ngebawa harta perbendaraan yang banyak. Belum lagi itu, belum lagi ini. Banyak dikasih sama murid-murid beliau. Coba apa jawaban ibunda Imam Syafi'i? Ibunda Imam Syafi'i bukan, wah Masya Allah, Alhamdulillah, kenapa tidak banyak lagi yang dibawa? Nggak begitu. Tetapi apa katanya? Oh begitu ya. Kalau begitu, suruh anak saya Syafi'i balik ke Baghdad. Kalau ngebawa banyak harta. Kenapa? Saya tuh dulu nyuruh Imam Syafi'i anak saya pergi ke Baghdad. Itu untuk nuntut ilmu. Bukan untuk nyari harta. Maka suruh gurumu pulang ke Baghdad. Saya nggak mau nerima dia kecuali dia pulang bawa ilmu. Disampaikan salam tersebut kepada gurunya Imam Syafi'i. Ketika sampai ternyata disampaikanlah salam tersebut. Wahai ibunda Tuan Imam, ternyata sudah kita kasih tahu bahwa ibunda Pelunggu begini dan sebagainya. Nah kemudian berikutnya apa katanya? Oh gini. Setelah itu tahu apa yang dilakuin sama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ketika di perjalanan mensodakohkan semua harta yang diberikan oleh murid-muridnya. Disodakohkan di pinggir jalan dan sebagainya. Sehingga sampai rumah Imam Syafi'i tidak bawa apa-apa. Kecuali nggak bawa kitab, nggak bawa ilmu. Artinya apa? Ibunda Imam Syafi'i ngajarin kita betapa pentingnya yang namanya ilmu. Seperti Nabi Sulaiman memilih bukan harta. Memilih bukan tahta. Tetapi apa yang dipilih? Ilmu yang dipilih sama Nabi Sulaiman. Sekali lagi ini mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya yang namanya ilmu. Nah, berikutnya qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm wa fa innahu yuhtaju ilaihi fi kullin minhuma. Dijelaskan Imam Syafi'i pernah mengatakan siapa saja yang menginginkan kebahagiaan dunia dengan ilmu, siapa saja yang menginginkan kebahagiaan akhirat dengan ilmu, dan fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma. Dan ingat, ilmu itu dibutuhkan di keduanya. Kebutuhan apa tuh? Kehidupan dunia kita butuh ilmu. Kehidupan akhirat kita butuh ilmu. Nah, maka kata Imam Syafi'i, ilmu itu kebutuhan yang sangat luar biasa. Ingat, yang namanya kebutuhan itu berarti kita yang mencarinya.
Coba lihat tuh, ada orang lapar ya. Orang lapar nggak disuruh langsung makan. Kenapa? Dia butuh. Maka kita juga begitu. Kita butuh ilmu setiap harinya. Maka karena kita butuh sama ilmu, udah cari ilmu. Tuntut ilmu tersebut. Nah, ilmu itu tuh, Masya Allah, tabarakallah, kebutuhan yang sangat luar biasa. Nah, maka kalau orang misalnya makan sehari 3 kali, maka kita nih, jangan lupa, bekali diri kita dengan ilmu setiap harinya. Kenapa? Karena ilmu tuh bakalan memberikan kita jalan tol menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, berikutnya, nah ini keren nih. Dijelaskan, apa kata dijelaskan di sini? Anna dunya yu'tiha Allahu man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Masya Allah, ini keren. Apa katanya di sini? Dijelaskan di sini fafil hadis, ada dalam hadis juga tuh. Dalam hadis yang beda lah matanya. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa innallaha azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din illa liman ahabba wa man atahu Allahu ad-dina faqad ahabba. Dijelaskan apa katanya di sini? Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa? Kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Allah memberikan harta kepada orang dicintai dan tidak dicintai. Allah memberikan tahta kepada orang yang dicintai, kepada orang yang tidak dicintai juga. Coba lihat tuh, kadang mohon maaf ya, kadang orang luar Islam tuh kok lebih banyak hartanya. Lihat, cek saja, siapa kira-kira orang paling terkaya di muka bumi? Orang luar Islam ya? Orang Islam apa orang Islam? Luar Islam. Non muslim kan? Non muslim yang paling kaya. Kenapa? Allah Ta'ala memberikan harta, memberikan dunia, memberikan jabatan, memberikan tahta. Itu kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Tetapi lihat. Wala yu'til ilma illa ma yuhibbuhu minal abrar. Tetapi Allah tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya apa? Orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanda bahwa Allah cinta sama kita. Maka orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk hadir dalam majelis ilmu setiap harinya, itu tanda bahwa Allah cinta sama kita. Itu keren kan? Masya Allah. Coba aja cek. Banyak kok kita lihat kadang orang-orang yang non muslim lebih sehat-sehat, lebih cakep-cakep, ilmu ininya, ilmu itunya. Tetapi kalau ilmu agamanya, beda lagi kan. Nah, artinya apa? Emang benar-benar tuh. Jadi orang-orang yang diberikan ilmu sama Allah Ta'ala, itu orang-orang pilihan dari Allah Ta'ala. Bukan sekedar pilihan, tetapi juga orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk bagaimana kemudian mengisi hari-hari kita dengan menuntut ilmu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah Ta'ala ala wa alam wa ilmu wa tammu ajal. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.